Malam ini, saya akan bercerita kisah nyata yang terjadi pada pertengahan tahun 2018 dari salah satu pendengar channel kami yang tidak ingin disebutkan namanya. Halo, sebut saja aku Randy. Usiaku pada saat itu sekitar 20 tahun. Aku seorang mahasiswa dan tukang ojek online di Jakarta, kota yang tak pernah benar-benar tidur. Pekerjaanku sudah kumulai sejak 1 tahun lalu, dan selama itu aku sudah melewati berbagai pengalaman yang bisa dibilang unik. Kadang menyenangkan, kadang menjengkelkan, dan tak jarang juga aneh. Tapi ada satu pengalaman yang takkan pernah hilang dari ingatanku. Pengalaman yang sampai sekarang masih membuatku merinding jika mengingatnya. Semua berawal pada suatu malam, ketika hujan rintik-rintik mulai turun, mengaburkan lampu-lampu jalanan yang berpendar di aspal basah. Waktu itu jam sudah menunjukkan hampir pukul 11 malam. Biasanya di waktu seperti ini, aku sudah bersiap untuk pulang. Tapi malam itu berbeda. Sebuah notifikasi muncul di aplikasi ojekku. Namanya Rani. Lokasi penjemputannya berada di sebuah pusat perbelanjaan yang tak jauh dari tempatku mangkal. Aku berpikir, sekalian jalan pulang. Dengan pikiran itu, aku menerima pesanan. Ketika aku tiba di titik penjemputan, seorang wanita berdiri di bawah lampu jalan yang remang-remang. Dia mengenakan gaun putih panjang dengan rambut panjang tergerai. Wajahnya cantik, tapi ada sesuatu yang aneh. Dia tampak pucat, terlalu pucat untuk orang sehat. Dengan Mas Randy ya? Tanyanya lembut, suaranya tenang, tapi dingin. Iya Mbak Rani, sautku sambil mempersilakannya naik ke motor. Dia tersenyum tipis dan mengangguk. Ke Jalan Anggrek Mas, aku mengangguk. Jalan Anggrek adalah kawasan yang lumayan aku kenal. Sepi dan agak terpencil, tapi tak terlalu jauh dari jalan besar. Selama perjalanan, dia lebih banyak diam, hanya menjawab seadanya jika aku mencoba mengajaknya bicara. Rasanya seperti berbicara dengan seseorang yang pikirannya melayang entah kemana. Ketika kami sampai di sebuah gerbang tua di Jalan Anggrek, dia menyuruhku berhenti. Gerbang itu terlihat kusam, dengan cat yang mulai mengelupas dan besinya berkarat. Mas, berhenti di sini aja. Rumahku di dalam, katanya singkat, sambil menyerahkan uang. Aku mengangguk tanpa banyak bertanya, meski ada sesuatu yang terasa ganjil. Gerbang itu tidak seperti pintu masuk perumahan pada umumnya. Tidak ada tanda-tanda kehidupan di sekitarnya, hanya pohon-pohon besar yang berdiri di balik gerbang. Tapi aku menahan rasa penasaranku dan melanjutkan perjalanan pulang. Keesokan harinya, semuanya tampak biasa saja sampai malam tiba. Kali ini, hujan turun lebih deras, dan aku sudah berencana pulang lebih awal. Tapi, entah kenapa, nama Rani muncul lagi di notifikasi aplikasi ojekku. Titik penjemputannya masih sama, begitu juga tujuannya. Aku sempat ragu untuk menerima pesanan itu. Tapi pikiranku berkata, mungkin dia pelanggan tetap yang kebetulan sering pulang malam. Aku menerima pesanan itu dan kembali ke pusat perbelanjaan tempat dia menunggu. Sama seperti malam sebelumnya, dia berdiri di bawah lampu jalan basah kuyup tanpa membawa payung. Anehnya, meski kuyup, rambut dan bajunya tetap rapi. Ada sesuatu yang membuatku tak nyaman, tapi aku mencoba mengabaikannya. Mbak Rani, kok nggak bawa payung? Bisa sakit loh, tanyaku mencoba mencairkan suasana. Dia tersenyum kecil. Aku nggak apa-apa mas, terima kasih sudah menjemput. Saat kami sampai di gerbang tua itu lagi, rasa penasaranku semakin memuncak. Tapi sebelum aku sempat bertanya, dia sudah turun, melambaikan tangan, dan menghilang di balik gerbang. Pada malam ketiga, hujan sudah berhenti dan jalanan kering. Aku berpikir, ini malam yang tenang untuk bekerja, tapi ternyata aku salah. Nama Rani muncul lagi di aplikasi. Kali ini ada rasa takut yang perlahan muncul, tapi entah kenapa, aku tetap menerimanya. Saat aku menjemputnya, hawa di sekitar terasa lebih dingin dari biasanya. Dia masih seperti sebelumnya, pucat dan dingin. Dalam perjalanan, aku memutuskan untuk bertanya lebih banyak. Mbak Rani, kerja di mana? Kok sering pulang malam? Tanyaku. Dia menoleh sebentar, lalu tersenyum samar. Aku cuma berusaha pulang ke rumah mas, itu saja. Jawabannya singkat, tapi membuat bulu kuduku berdiri. Saat tiba di gerbang tua itu, aku akhirnya memberanikan diri untuk bertanya. Mbak, ini benar rumah mbak? Saya kok nggak pernah lihat rumah di sekitar sini? Dia hanya tersenyum. Ini rumahku mas, terima kasih ya. Dia turun dan berjalan masuk ke gerbang, lalu menghilang. Aku menatap gerbang itu lama, tapi rasa takut menahan kakiku untuk tidak masuk lebih jauh.
Keesokan harinya, aku tak bisa menahan rasa penasaranku. Siang hari, aku pergi ke gerbang itu dengan motor. Saat aku tiba di sana, suasana terasa berbeda. Gerbang itu terlihat lebih jelas. Di balik gerbang, aku melihat hamparan tanah yang dipenuhi batu nisan. Itu kuburan. Tanganku gemetar dan tanpa sadar aku meneteskan air mata. Bukan karena sedih, tapi karena syok. Apakah benar selama ini aku mengantar seorang wanita ke kuburan? Rasa takut menguasai diriku, dan aku segera menyalakan motor, pergi dari tempat itu tanpa melihat ke belakang. Aku memutuskan untuk libur selama 3 hari. Tubuhku terasa lemas setiap kali mengingat apa yang kulihat di gerbang itu. Tapi rasa tenang itu tak berlangsung lama. Pada malam ketiga, aku bermimpi. Dalam mimpiku, aku berada di tempat yang sama, di depan gerbang tua itu. Rani berdiri di sana, mengenakan gaun putih panjangnya. Wajahnya tampak lebih hidup daripada sebelumnya. Dia menatapku dengan lembut, lalu berkata, "Mas, aku tidak jahat. Aku hanya ingin pulang." Aku terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Kata-katanya terus terngiang-ngiang di kepalaku. Selang beberapa hari, sejak malam itu aku merasa ada sesuatu yang berubah dalam hidupku. Bukan hanya ketakutan, tapi ada semacam kegelisahan yang terus menghantuiku. Aku mulai merasa tidak nyaman di rumahku sendiri. Kadang-kadang, aku merasa ada yang mengamatiku dari sudut-sudut ruangan. Suatu malam, aku sedang duduk di ruang tamu, mencoba menenangkan diri dengan menonton televisi. Namun, suara samar terdengar dari kamar belakang. Seperti seseorang berbisik, suara yang begitu pelan, tapi jelas terdengar di telingaku. "Aku tidak jahat," bisikan yang kudengar pada saat itu. Aku melonjak dari dudukku, mematikan televisi, dan menajamkan pendengaranku. Suara itu menghilang. Aku menggelengkan kepala, mencoba berpikir logis. Mungkin hanya perasaanku, gumamku pelan. Tapi gangguan itu tidak berhenti di situ. Beberapa kali saat berkendara malam hari, aku melihat sosok perempuan berdiri di pinggir jalan, mengenakan gaun putih panjang seperti Rani. Setiap kali aku melewatinya, tubuhku merinding dan jantungku berdetak lebih cepat. Tapi saat aku menoleh kembali, sosok itu menghilang, seolah hanya bayangan di pikiranku. Aku mencoba menyangkalnya, berusaha meyakinkan diri bahwa ini hanya efek dari rasa takut yang berlebihan. Tapi semakin aku mengabaikan perasaan ini, semakin kuat kegelisahan yang kurasakan. Aku merasa tak bisa terus begini. Aku harus mencari tahu siapa sebenarnya Rani. Keesokan harinya, aku memberanikan diri kembali ke gerbang tua itu, kali ini di siang hari. Aku berjalan menyusuri jalan setapak yang sebelumnya tidak terlalu aku perhatikan. Kuburan itu tampak lebih jelas, sunyi, dan tertutup oleh pepohonan besar yang menjulang tinggi. Mataku menelusuri satu persatu nisan yang ada di sana, berharap menemukan petunjuk, dan di sanalah aku melihatnya. Sebuah batu nisan dengan nama Rani Astuti terukir di atasnya. Aku menelan ludah, kakiku terasa lemas. Rani benar-benar sudah meninggal. Di bawah namanya tertulis tanggal, lahir 1985 dan meninggal 2008. Aku terduduk di depan nisan itu, mencoba mengendalikan napasku yang memburu. Aku tidak mengenal Rani, tapi entah kenapa air mataku menetes lagi. Ada sesuatu dalam hatiku yang mengatakan bahwa dia ingin menyampaikan sesuatu kepadaku. Saat aku masih duduk di depan nisan itu, seorang pria tua dengan pakaian lusuh mendekat. Wajahnya penuh kerutan, dan dia membawa sapu lidi di tangannya. "Kamu siapa, nak?" tanyanya dengan suara berat. Aku berdiri dan mengusap wajahku, masih berusaha menenangkan diri. Saya Randy Park. Saya seorang tukang ojek. Saya hanya ingin tahu tentang orang yang dimakamkan di sini." Pria itu menatapku lama, lalu mengangguk pelan. "Rani Astuti," gumamnya. "Kasihan anak itu." Jantungku berdegup kencang. Aku tahu ini mungkin akan menjadi cerita yang sulit aku dengar, tapi aku harus mengetahuinya. "Bapak mengenal almarhumah?" tanyaku. Pria tua itu mengangguk. "Dia meninggal 10 tahun lalu karena kecelakaan tunggal di dekat persimpangan Jalan Anggrek," jawabnya. Aku merasa darahku seakan berhenti mengalir. "Kecelakaan?" ulangku pelan. "Iya, nak. Sayangnya Rani meninggal di tempat. Sejak saat itu, orang-orang di sekitar sini sering melihat sosoknya berdiri di gerbang ini, seolah menunggu sesuatu." Aku tidak sanggup berkata-kata. Jadi selama ini aku mengantarkan seseorang yang sudah tidak lagi hidup. Pria tua itu menatapku penuh selidik. "Kamu melihatnya ya?" tanyanya pelan. Aku mengangguk. "Saya mengantarnya ke sini. 3 malam berturut-turut."
Wajah pria itu berubah pucat. Dia menarik napas panjang dan tidak berkata apa-apa. Setelah itu, pria tua itu pun pergi, dan aku duduk dan sedikit membersihkan makam itu walaupun aku tidak mengenalinya. Aku mencoba mendoakannya di sana sebentar. Aku pulang dengan kepala penuh pikiran. Aku tidak bisa berhenti memikirkan Rani. Apakah dia selama ini mencari orang yang bisa membawanya pulang? Apakah dia terjebak di dunia ini karena ada sesuatu yang belum selesai? Malam itu, aku bermimpi lagi. Aku berada di depan gerbang tua, sama seperti sebelumnya. Tapi kali ini, Rani berdiri lebih dekat. Dia menatapku dengan senyum lembut. "Terima kasih," ucapnya pelan. Aku merasa ada sesuatu yang berbeda. Wajahnya tidak lagi pucat. Dia tampak lebih tenang. Aku ingin bertanya lebih banyak, ingin mengetahui apakah dia akhirnya bisa menemukan kedamaiannya. Tapi sebelum aku sempat mengatakan sesuatu, tubuhnya perlahan memudar. Aku hanya bisa melihat senyumnya yang samar sebelum semuanya menjadi gelap. Ketika aku terbangun, aku merasakan perasaan yang aneh. Ada kelegaan, tapi juga kesedihan. Aku tidak pernah lagi menerima pesanan dari Rani setelah malam itu. Tapi setiap kali aku melewati gerbang tua itu, aku selalu berhenti sejenak, menatapnya, dan mengingat satu hal. Beberapa orang tidak benar-benar pergi. Mereka hanya menunggu seseorang untuk membawa mereka pulang. Hingga saat ini aku masih memikirkan sebenarnya apa arti kata-katanya, apa yang dia cari, dan apa yang dia tunggu. Entahlah, semua itu menjadi misteri yang tak terpecahkan. Sejak kejadian itu, aku tetap bekerja sebagai tukang ojek. Meskipun pengalaman ini telah mengubah pandanganku tentang dunia, aku mulai percaya bahwa ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan oleh logika. Kadang-kadang, ketika mengantar penumpang larut malam, aku masih merasa ada sesuatu yang mengawasi. Tapi aku tidak lagi merasa takut. Aku hanya berharap siapapun yang masih tersesat di antara dunia ini dan dunia lain bisa menemukan jalan pulang mereka sendiri. Barusan adalah kisah nyata yang dialami oleh pendengar kami. Jika Anda memiliki pengalaman yang serupa atau memiliki cerita lain, bisa langsung tulis di kolom komentar. Siapa tahu kami akan membawakan kisah kamu di kemudian hari. Untuk itu, bantu kami membangun channel ini dengan cara like dan subscribe. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa lagi.